Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar manajemen, kelas manajemen B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan tahun 2020. Ingin mempresentasikan tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Fadilah Hanum, Sri Hutajulu, Devi Silitonga, Wahyu Pradika, dan Novita Manurung. Baiklah, adapun isi hasil kerja kami yaitu A. Kelompok kerja. Konsep dasar mengenai kelompok kerja Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Two or more people who interest and influence each other toward a common purpose. Karakteristik kelompok merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut dan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja terbagi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming, di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok kerja yang terbentuk akan terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota. Masing-masing anggota dari kelompok kerja akan ditentukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, tahapan penguatan atau storming. Pada tahapan ini, anggota-anggota yang telah menerima tugasnya masing-masing mulai berinteraksi satu sama lainnya. Kadangkala karena disebabkan perbedaan karakteristik individu serta persepsi mengenai pekerjaan mereka masing-masing. Yang ketiga, tahapan penyesuaian atau norming merupakan tindak lanjut dari tahapan kedua. Ketika kelompok kerja telah saling berinteraksi hingga barangkali bisa menjadi konflik, maka tahapan ini merupakan tahapan di mana keseluruhan anggota secara almiah ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada dan terjadi. Yang keempat, tahapan perwujudan atau performing, di mana hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud dan terlihat. Itu sebabnya tahapan keempat ini dinamakan performing, di mana setiap anggota akan memperlihatkan hasil dari setiap pekerjaannya dan akan dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kesesuaiannya terhadap tujuan dari kelompok kerja. Yang kelima, tahapan pencarian atau penilaian atau adjourning, di mana masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama kelompok kerja. Pada tahapan ini, anggota akan ada yang merasa puas, kecewa, atau penasaran, tergantung dari tahapan-tahapan sebelumnya. Mewujudkan kelompok kerja efektif. 1. Tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas, sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang dibentuk, serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Kedua, peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya, struktur tugas ataupun pekerjaannya perlu disusun secara jelas. Yang ketiga,
Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang akan dijalankan. Yang keempat, pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Jika memungkinkan, dirinya tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin formal. Kelima, seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia, terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Keenam, norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Yang ketujuh, jadwal kerja perlu tersusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja, agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. 8. Perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota. 9. Fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personality dari para anggota. Mengevaluasi atas apa yang telah dikerjakan oleh anggota sangat perlu, begitu juga evaluasi pekerjaan. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara beberapa pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain, di antara berbagai bidang dalam sebuah organisasi, maupun di antara anggota di dalam suatu bagian tertentu dalam organisasi. Contoh, konflik antar bawahan di bagian yang sama, konflik antar bawahan dan pemimpin di bagian yang sama, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, dan konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda, dan lain sebagainya. Adapun sumber konflik yaitu yang pertama, faktor komunikasi. Penyebab konflik ketika para anggota sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam sebagai hal. Yang kedua, faktor struktur dan tugas struktur organisasi. Struktur organisasi dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa tidak cocok untuk berada di suatu bagian dalam organisasi. 3. Faktor personal. Ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik. Keempat, faktor lingkungan. Lingkungan yang kurang ventilas, panas, hingga penatan antara bagian yang tidak sesuai dengan keinginan para pekerja dapat menjadi konflik. Stimulasi konflik. Stimulasi konflik pada dasarnya adalah upaya dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Pengendalian konflik. Selain memberikan stimulasi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. B. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai satu proses sepihak. Tapi sebenarnya komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antar kedua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi baik lisan maupun tertulis. Fungsi komunikasi antara lain
Yang pertama, alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. 2. Motivasi kerja kru juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi. 3. Berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan akan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Oleh karenanya, komunikasi memiliki peran yang penting dalam organisasi. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok 2 pengantar manajemen. Bila terdapat kata yang salah ataupun tulisan-tulisan kami yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.